Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Arjito di tutorial develop aplikasi dengan menggunakan Beware. Jika teman-teman belum tahu apa itu Beware, bisa kunjungi video saya sebelumnya yang berjudul Memulai Bekerja dengan Beware yang akan bisa dilihat di deskripsi pada video berikut ini. Nah, pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan Google Auth untuk autentikasi sehingga aplikasi kita nanti untuk keperluan masuk ke dalam sistem, user perlu login. Nah, loginnya nanti tidak menggunakan username dan password, tetapi menggunakan login menggunakan Google. Hanya tinggal klik tombol Google, langsung bisa nanti login terintegrasi dengan Google Auth. Nah, untuk kali ini kita masih sederhana, jadi tidak ada tombol-tombol yang perlu kita buat, kita hanya bagaimana mengintegrasikan Google Auth, jadi ketika aplikasi dijalankan langsung autentikasi akan bekerja. Nah, kita akan buka project kita yang sebelumnya, yaitu Hello World, yang kita buat hanya dengan menggunakan tools dari Beware, yaitu Briefcase Dev, dan hasilnya seperti ini. Jadi ini masih asli, belum ada perubahan apapun dari sejak pertama kali di generate oleh Beware. Oke, langkah berikutnya adalah kita membuat sebuah folder di sini dalam Hello World yang ada di dalam sini. Kita beri nama saja MyLib. Jadi untuk memudahkan bahwa nanti di sini adalah isinya package yang kita buat sendiri. Nah, kemudian kita bisa tambahkan sebuah file yang kita beri nama OAuth.py ya. Nah, isinya bagaimana? Saya sudah menyiapkan sebuah source di GitHub, nanti bisa dikunjungi di alamatnya adalah bisa di browsing, namanya adalah Beware OAuth Google di GitHub saya, yaitu _unes. Nah, di sini ada folder src, kita bisa lihat ada folder gout, kemudian ada libs di sini. Bisa kita download atau mungkin kita kopas juga tidak ada masalah ya, karena tidak banyak, hanya satu file. Kita kopas saja di sini, lalu kita letakkan di sini. Nah, ini adalah library atau package yang nanti dibutuhkan untuk keperluan login dengan Google. Nah, di sini ada beberapa package yang perlu kita install. Yang pertama adalah ini Google API Client, yang kedua adalah Google OAuth-lib ya. Nah, sebelum kita install, kita masuk ke environment dulu, yaitu kita masuk ke perintahnya source, kemudian kita lihat di sini. Oke, kita lihat dulu di sini, di letak folder utama kita. Di sini ada source, kemudian env inactivate. Lalu kita masuk ke project Hello World. Lalu kita bisa install. Sebenarnya installnya tidak harus di Hello World, bisa di BF tadi, tidak masalah karena environment-nya sudah masuk di env. Nah, lalu kita install dengan perintah python pip install. Kemudian yang pertama adalah Google API Python Client. Kita copy di sini. Sudah terinstall. Berikutnya adalah yang kedua adalah Google OAuth-lib. Kita salin, lalu kita kopas di sini. Nah, kalau sudah, kita masuk ke app kita. Lalu kita tambahkan, ini adalah yang sebelumnya adalah sampai di sini aja, kita tambahkan ini, baris ini. Baris ini adalah memanggil
library atau paket yang kita buat, tapi sebelumnya harus kita definisikan di sini, yaitu from hello world, kemudian my lib, kemudian out, import out. Lalu kita panggil di sini, ada kesalahan di sini, out-nya hanya kapital sesuai dengan nama filenya, dan ini nama kelas yang ada di dalam file out di sini. Ada out. Nah, kemudian di sini adalah memanggil pustakanya. Lalu berikutnya adalah mengecek apakah user sudah posisi login atau belum. Kalau sudah, maka langsung ditampilkan pesan. Kalau belum, maka diminta login dulu. Nah, lokasi penyimpanannya kita bisa letakkan di mana terserah. Misalnya kita beri nama Hello World, biar sama dengan aplikasinya. Oke, kita coba tes. Mudah-mudahan bisa jalan. Briefcase dev. Oke, ada kesalahan di sini. Tidak ada yang namanya Hello World. Kelihatannya ada yang kurang, yaitu huruf L. Hello World. Oke, kita cek kembali. Oh, kurang lagi, kurang huruf S di sini. Kadang-kadang kita tidak cermat di dalam menulis. Sudah. Oke, di sini sudah jalan. Hanya di sini muncul invalid error karena kita belum memiliki ini client secret ID yang harus kita buat. Untuk membuatnya nanti kita akan menuju ke tutorial. Semoga bermanfaat. Nantikan tutorial berikutnya, yaitu membuat kredensial menggunakan Google Console Developer.